Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan kelas B Manajemen Bisnis angkatan 2024 akan mempresentasikan studi kasus kami yang sudah kita buat di PPT, yaitu studi kasus investasi emas di kalangan mahasiswa. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanifah Tistiana dengan NIM V1624009, Diva Nuraini dengan NIM V1624048, Intan Taradipta dengan NIM V1624057, Raka Rasid dengan NIM V1624076, dan Rifeza Dilan Maulana dengan NIM V1624078. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian investasi emas. Nah, investasi emas adalah kegiatan penanaman modal berupa emas sebagai alat untuk melindungi nilai aset dari inflasi atau fluktuasi pasar yang ditunjukkan untuk meraup keuntungan. Investasi emas adalah bentuk investasi dengan risiko rendah. Hal ini dikarenakan harga emas yang stabil dan cenderung naik setiap tahunnya. Bisa di next slide selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengaruh investasi emas terhadap mahasiswa. Investasi emas bukan lagi hal yang hanya dilakukan oleh orang tua atau pebisnis. Banyak mahasiswa yang mulai tertarik dengan dunia investasi, termasuk investasi emas, dikarenakan emas dianggap sebagai investasi yang mudah dipahami, terjangkau, dan relatif aman. Berikut ini ada beberapa pengaruh investasi emas terhadap mahasiswa. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan. Sekarang itu banyak sekali mahasiswa yang sebelumnya hanya berfokus pada uang jajan, bayar kuliah, atau nongkrong. Yang sekarang mulai sadar bahwa uang juga bisa bekerja dengan mulai membeli emas, dan mereka jadi belajar tentang nilai aset, perbedaan menabung dan investasi, konsep resiko, dan return. Yang kedua, mengubah kebiasaan konsumtif jadi produktif. Investasi mengajarkan mahasiswa untuk menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Ini membuat mahasiswa menjadi lebih bijak dalam menggunakan uang, terbiasa membuat prioritas keuangan, tidak gampang terpengaruh gaya hidup konsumtif. Dan poin yang ketiga, punya pegangan finansial yang aman di masa mendatang. Mahasiswa jarang menghadapi situasi yang dimana harus membutuhkan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan punya investasi emas, mereka punya pegangan yang bisa dijual sewaktu-waktu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari survei kami, yaitu mengetahui tingkat pemahaman responden terhadap investasi emas. Kedua, menilai seberapa besar minat responden terhadap investasi dalam bentuk emas dibanding jenis investasi lainnya. Ketiga, mendapatkan data yang dapat dijadikan bahan analisis untuk pengambilan strategi atau keputusan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, itu apakah Anda pernah mendengar tentang investasi emas sebelumnya? Di mana data ini menunjukkan bahwa 19 dari 20 mahasiswa pernah mendengar tentang investasi emas, yang mengindikasikan bahwa topik ini sudah cukup dikenal dan tidak asing di kalangan mahasiswa. Kedua, seberapa besar pengetahuan Anda mengenai investasi emas? Di mana data ini menunjukkan sebanyak 8 dari 20 mahasiswa dengan persentase 40% menyatakan memiliki pengetahuan yang cukup, dan hanya 2 orang dalam persentase 10% yang merasa sangat tahu. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang pernah mendengar, pemahaman mendalam tentang investasi emas masih terbatas.
Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya edukasi formal atau pengalaman langsung terkait investasi tersebut. Selanjutnya, apakah Anda saat ini memiliki investasi emas? Data ini menunjukkan hanya 4 dari 20 mahasiswa dengan persentase 20% yang saat ini aktif berinvestasi emas. Sementara 10 orang dengan persentase 50% belum pernah berinvestasi sama sekali. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan dana, prioritas kebutuhan lain, atau kurangnya motivasi memulai. Selanjutnya ada seberapa menguntungkan investasi emas dibandingkan bentuk investasi lainnya. Data ini menunjukkan sebanyak 9 dari 20 mahasiswa dengan persentase 45% menganggap investasi emas cukup menguntungkan dan 6 orang dengan persentase 30% menilainya sangat menguntungkan. Artinya, sebagian besar responden menilai emas sebagai alternatif investasi yang aman, meskipun tidak seagresif saham atau kripto dalam hal potensi keuntungan. Selanjutnya, pertanyaan mengenai berapa dana yang bersedia Anda alokasikan untuk investasi emas setiap bulan jika ada. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 5 mahasiswa atau 25% hanya mampu menyisihkan kurang dari 100.000 per bulan dan 5 orang lainnya, yaitu 25%, tidak bersedia mengalokasikan dana sama sekali. Ini mencerminkan bahwa keterbatasan finansial merupakan hambatan utama dalam memulai investasi, terlebih di kalangan mahasiswa yang masih bergantung pada uang saku yang terbatas. Kemudian, menurut Anda, apa kendala utama yang menghambat mahasiswa untuk mulai berinvestasi emas? Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden, yakni 11 dari 20 mahasiswa atau 55%, menyebut kurangnya pengetahuan sebagai kendala utama, disusul oleh tidak memiliki dana sebanyak 25% dan takut rugi sebanyak 15%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi investasi, dibutuhkan solusi berupa edukasi yang terarah serta akses pendanaan yang lebih fleksibel. Next. Kemudian pertanyaan mengenai apakah Anda merasa perlu adanya edukasi atau seminar tentang investasi emas di lingkungan kampus? Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 95% responden atau 19 orang setuju bahwa edukasi atau seminar mengenai investasi emas diperlukan di lingkungan kampus. Ini menegaskan bahwa meskipun pengetahuan mereka terbatas, ada keinginan tinggi dari mahasiswa untuk belajar dan memahami lebih lanjut tentang investasi khususnya emas. Kemudian, platform mana yang menurut Anda paling mudah dan aman untuk investasi emas? Sebanyak 11 dari 20 mahasiswa atau 55% memilih opsi lainnya. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan akan investasi emas yang menyebabkan ketidaktahuan di mana mereka harus melakukan investasi emas yang baik, mudah, dan aman. Diikuti oleh hasil Tokopedia emas sebanyak 35% yang menunjukkan bahwa platform dengan reputasi resmi atau yang sudah umum digunakan memiliki kepercayaan lebih besar di kalangan mahasiswa. Next. Dan yang terakhir ada mengenai jika disediakan layanan investasi emas khusus untuk mahasiswa dengan sistem cicilan ringan, apakah Anda bersedia ikut serta? Dari data tersebut menunjukkan bahwa hanya 4 dari 20 mahasiswa atau 20% yang menyatakan bersedia. Rendahnya minat ini menunjukkan bahwa meskipun skema cicilan bisa menjadi solusi, mahasiswa masih mempertimbangkan risiko, komitmen jangka panjang, dan kestabilan finansial mereka sebelum mengambil keputusan investasi. Oke, next ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei terhadap 20 mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah mengenal investasi emas, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar memahami dan mempraktikannya. Meskipun investasi emas dinilai cukup menguntungkan dan aman dalam jangka panjang, tingkat
partisipasi aktif masih rendah akibat keterbatasan dana, pengetahuan, dan rasa takut akan risiko. Sebagian besar responden menyatakan perlunya edukasi investasi di lingkungan kampus dan lebih mempercayai platform resmi seperti Pegadaian. Namun minat terhadap skema cicilan ringan masih rendah yang mencerminkan kekhawatiran terhadap komitmen keuangan rutin. Next ke rekomendasi. Hanya rekomendasi yang pertama, peningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Disarankan agar pihak kampus atau organisasi mahasiswa menyelenggarakan seminar atau workshop rutin mengenai investasi emas dan manajemen keuangan pribadi. Edukasi ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Yang kedua, penyediaan program investasi ramah mahasiswa. Lembaga keuangan atau fintech dapat bekerja sama dengan kampus untuk menyediakan layanan investasi emas dengan skema fleksibel, artinya tanpa cicilan tetap namun rendah, dan fitur edukatif yang terintegrasi, promosi platform yang terpercaya. Poin yang ketiga, promosi platform yang terpercaya. Penting untuk terus mengenalkan dan memperkuat kepercayaan terhadap platform resmi seperti Pegadaian dan aplikasi emas digital yang legal agar mahasiswa merasa aman dalam bertransaksi. Yang keempat, strategi komunikasi yang relevan. Kampanye investasi emas harus dikemas dengan gaya yang sesuai dengan karakter mahasiswa seperti konten interaktif di media sosial, influencer edukatif, dan simulasi investasi berbasis aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus investasi emas di kalangan mahasiswa untuk memenuhi tugas manajemen keuangan yang diampuh oleh Ibu Komang Septia Nuriska MM. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.